Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini, di subuh ini Allah Subhanahu wa taala permudah kita untuk berkumpul di masjid ini. Semoga sahurnya kita menjadi sebuah catatan ibadah, salat subuh kita penggugur dosa, langkah kita ke masjid, pengangkat derajat, wudhu kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan duduknya kita di masjid sampai waktu syuruk, mudah-mudahan dicatat sebagai pahala orang yang haji bersama Rasulullah SAW. Para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha tahu bahwasannya kita ini lemah. Allah Maha tahu bahwasannya iman kita pun terkadang lemah. Bahkan Allah katakan khuliqal insanu dha'ifa. Kata Allah Subhanahu wa taala, diciptakan manusia itu lemah. Khuliqal insanu dha'if. Lemah dalam fisik kita kalau bukan Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Lemah dalam iman kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan iman kita. Termasuk juga lemah dalam amal kita. Kita tidak akan mampu melakukan amal terus-menerus dalam ketaatan dan kebaikan kecuali iman itu yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Di antara rahmat Allah kepada kita, kebaikan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita tempat-tempat dan waktu-waktu yang di tempat dan waktu tersebut amalan soleh dilipat gandakan. Itu termasuk rahmat Allah kepada kita. Karena Allah tahu kelemahan kita, maka Allah berikan kelebihan, keutamaan di beberapa tempat dan beberapa waktu agar bisa melipat gandakan pahala kita dalam keadaan amal kita yang tidak terlalu banyak. Mungkin Mekah itu adalah tempat yang di sana dilipat gandakan amal. Juga Ka'bah, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, itu tempat-tempat yang di sana dilipat gandakan amal. Masjid Aqsa, orang yang sholat di sana dilipat gandakan 500 kali lipat. Masjid Nabawi, orang yang sholat di sana dilipat gandakan 1000 kali lipat. Orang yang Masjidil Haram, Ka'bah, orang yang sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Subhanallah. Itu keutamaan dan kebaikan Allah. Mampukah kita sholat 1000 kali lipat? Mampukah kita sholat 100 kali ribu? Tidak akan pernah mampu. Itulah kita katakan, kita ini lemah. Maka ketika Allah tahu kita lemah, Allah yang melipat gandakan memberikan keutamaan kepada kita. Tetapi tempat-tempat tadi itu terbatas. Nggak semua orang bisa ke sana. Nggak semua orang punya waktu. Jika dia punya waktu, nggak semua orang punya harta. Jika dia punya waktu dan punya harta, nggak semua orang punya tenaga. Nggak semua orang bisa ke tempat-tempat yang disebutkan tadi yang memiliki keutamaan besar. Termasuk juga masjid. Masjid, sholat di masjid 27 derajat lebih daripada sholat di rumah sendirian. Itu keutamaan dari Allah, keutamaan tempat. Ada keutamaan yang lain yang semua orang bisa mendapatkannya, yang semua orang pasti melaluinya, yaitu keutamaan waktu. Gak ada di antara kita pasti akan melalui waktu tersebut. Itulah namanya bulan Ramadan. Orang yang puasa, orang yang gak puasa, orang muslim, orang non-muslim, dia akan melalui bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan inilah bulan rahmat Allah.
Allah lipat gandakan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan beramal saleh dengan amalan-amalan di bulan Ramadan. Ini kesempatan besar bagi kita. Karena di bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan-keutamaan dan kebaikan-kebaikan Allah sehingga amalan kita dilipat gandakan. Walaupun amalan sedikit, tapi pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis ketika Rasul menceritakan salawatul khamsah wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kabair. Kata Rasulullah SAW, di antara Ramadan ke Ramadan atau di antara salat 5 waktu, di antara Jumat ke Jumat berikutnya, di antara Ramadan dan Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kabair, akan menggugurkan dosa jika menjauhkan dosa-dosa besar. Ramadan penggugur dosa kita. Menggugurkan dosa bertemu Ramadan, dan orang yang bertemu Ramadan menyambut Ramadan dengan amal saleh. Maka Rasul mengatakan, ya bagil khair aqbil. Wahai orang yang mencari kebaikan, sambutlah Ramadan. Di dalam hadis yang lain, ini sebagian ulama mensahihkannya, disebutkan bahwasannya keutamaan Ramadan, man taqarraba fi bi khaslatin minal khair kana kaman ada fariidah fi ma siwah. Barang siapa yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan, maka dia seperti menunaikan ibadah wajib di selain bulan Ramadan. Faman ada fariidah fi, barang siapa yang menunaikan ibadah wajib di bulan Ramadan, kaman ada sab'ina fariidah fi ma siwah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan 70 amalan wajib selain bulan Ramadan. Ini keutamaan. Disebutkan juga hadis ini Imam Khuzaimah dari Salman Al-Farisi, dan disebutkan juga oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, juga para ulama yang lain, walaupun sanad hadis ini diperbincangkan kesahihannya. Tapi yang pasti, orang yang beramal di bulan Ramadan itu dilipat gandakan amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada seorang hamba. Maka itu, ketika Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, kata Rasulullah SAW, ja'akum Ramadan, telah datang pada kalian bulan Ramadan, futihati abwabul jannah wa ghulighati abwabin nar wa sufidati syayatin. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, jika telah datang Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, akan dibelenggunya syaitan. Dijelaskan bahwasannya dibukakan pintu-pintu surga, artinya kesempatan masuk surga sangat banyak di bulan Ramadan. Sehingga pintu-pintunya terbuka. Karena di setiap kegiatannya di bulan Ramadan ada amalan yang mengantarkan kepada surga. Ketika puasa di siang hari, amalan mengantar surga. Ketika sahur di pagi hari, amalan mengantar surga. Ketika berbuka puasa, ada doa yang mustajabah, amalan pengantar surga. Ketika dia qiyamul lail, salat tarawih, amalan pengantar surga. Ketika dia tidur agar dia bisa bangun di waktu sahur, tidurnya karena Allah, amalan pengantar surga. Maka di setiap waktunya, di 24 jam bagi mereka yang menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadah, ada kesempatan-kesempatan dibukakan pintu-pintu surga. Walaupun sebagian menafsirkan dibukakan pintu-pintu surga berarti ya betul-betul terbuka pintu surga. Tapi ada yang menafsirkan di sini bahwasanya banyak kesempatan yang bisa dilakukan agar bisa masuk surga. Diamnya saja sambil lapar, sambil haus di siang hari, kesempatan masuk surga. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, as-saumul junnah, puasa itu adalah tameng, yastajinnu bihi minan nar, tameng seseorang agar dia terhindar dari api neraka Allah Subhanahu wa taala.
Para hadirin jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat banyak keutamaan di bulan Ramadan ini dan banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini kesempatan besar agar kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita katakan tadi, bahwasannya amal kita ini lemah, iman kita ini lemah, karena rahmat dan kebaikan Allah, Allah pertemukan kita dengan Ramadan agar Allah melipat gandakan amal kita. Kalau kita tidak memanfaatkannya, kita tidak mempergunakan Ramadan dengan baik, inilah yang Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, celaka seorang yang ketika mereka ketemu Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, falam yukfarulah. Di sini kita akan menyebutkan beberapa keutamaan lain atau keutamaan-keutamaan Ramadan yang di sini akan menjadi sebuah landasan kita manfaatkan Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebagaimana kita katakan tadi, Ramadan bulan ampunan. Ini yang pertama. Ini yang harus kita pahami, manfaatkan Ramadan sebagai bulan ampunan. Kita semua pasti punya salah. Pandangan kita, telinga kita, lisan kita, perkataan kita, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan kerabat, hubungan kita dengan teman, besar atau kecil pasti ada salah. Sadar atau tidak, kita terjatuh dalam dosa. Maka kita sangat butuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena ampunan Allah, kita nggak bisa menghindar dari dosa. Apakah ada manusia yang tinggal di dunia dan dia bisa menghindar dari dosa sepenuhnya? Nggak ada. Semua manusia pasti, saya katakan pasti, ada dosanya. Cuman besar dan kecil dosa berbeda-beda. Kenapa saya katakan pasti? Karena Rasulullah SAW yang mengatakan, bahkan Allah yang berfirman dalam hadis qudsi, kullukum tukhti'una bil-laili wan nahar. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap kalian, setiap kita salah siang dan malam. Nah, kalau sehari-hari kita salah, punya dosa, sementara dosa itu yang akan mengantarkan kita ke neraka, maka kita sangat butuh sesuatu yang menggugurkan dosa kita agar kita tidak dimasukkan neraka oleh Allah. Dan penggugur dosa itu ada pada Ramadan. Bahkan para ulama mengatakan ketika menjelaskan kalimat Ramadan, Romat itu secara bahasa adalah membakar. Apa yang dibakar? Ada yang mendefinisikan Romat itu yang dibakar adalah dosa. Maka dengan lapar, dengan haus, dengan dahaga, dengan letih, dengan capek, dengan sholat, dengan baca Quran, itu Romat membakar dosa-dosa kita. Walaupun ada yang mengartikan Romat itu karena biasanya Ramadan panas. Cuaca yang panas yang membakar. Maka dikatakan Ramadan. Pembakaran panas. Tapi apapun maknanya, yang jelas pasti Ramadan menggugurkan dosa. Dalil pertama Ramadan penggugur dosa. Di dalam Ramadan bertemunya aja menggugurkan dosa. Sebagaimana hadis yang kita katakan tadi. Salawatul khamsah, Ramadan ila Ramadan, atau Jum'ah ila Jum'ah, wa Ramadan ila Ramadan, mukaffiratul lima bainahun. 5 salat waktu, salat Jumat ke Jumat berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, menggugurkan dosa. Bagi siapa? Limatstunibatil kabair. Bagi mereka yang berusaha menjauhkan dosa besar. Jadi bagi mereka yang menahan dirinya selama setahun tidak melakukan dosa besar, dan dosa kecil terkadang kita jatuh, dan itu adalah manusia. Yang terkadang kita nggak sadar dosa kecil ini jatuh, bagaimana caranya supaya dosa kecil ini menjadi lebur dan tidak dianggap dosa sebagai Allah Subhanahu wa taala? Maka itu bertemunya Ramadan. Dari inilah para ulama, mengapa setiap bulan atau bahkan beberapa bulan sebelum datang Ramadan, para ulama selalu berdoa, Allahumma balighna fi Ramadan. Ya Allah, pertemukan aku dengan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan, para ulama dulu setengah tahun sebelum datang Ramadan mereka berdoa, ya Allah pertemukan aku dengan Ramadan.
Kenapa mereka memohon kepada Allah agar dipertemukan Ramadan? Karena bertemunya Ramadan menggugurkan dosa. Disebutkan lagi, kalau setelah Ramadan, setengah tahun setelah Ramadan, mereka berdoa, Allahumma, ya Allah, terima amalanku di Ramadan. Ramadan dengan bertemunya menggugurkan dosa. Ramadan berpuasanya pun menggugurkan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang puasa Ramadan beriman kepada Allah, berharap pahala dari Allah, Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Penggugur dosa dengan puasa. Padahal puasa itu kewajiban kita. Tetapi ketika kita melakukan kewajiban kita, Allah gugurkan dosa kita. Di dalam hadis yang lain, yang menunjukkan bahwasannya Ramadan penggugur dosa. Kalau puasa di siang hari penggugur dosa, dan di Ramadan kita puasa selama 30 hari, berarti di siang hari selama 30 hari ada kesempatan pengguguran dosa. Ramadan di malam harinya pun penggugur dosa. Rasulullah SAW mengatakan, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang salat di bulan Ramadan, beriman kepada Allah dan berharap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan dosa-dosanya. Salat malam di bulan Ramadan penggugur dosa. Puasa di siang hari bulan Ramadan penggugur dosa. Bertemunya bulan Ramadan penggugur dosa. Bahkan setiap keadaan yang dilakukan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan bisa menggugurkan dosanya. Belum lagi amalan-amalan dia lakukan, berwudu di luar Ramadan saja menggugurkan dosa. Bagaimana lagi kalau dia melakukannya di Ramadan? Melangkah ke masjid di luar Ramadan saja menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Bagaimana kalau dia melakukan di dalam Ramadan? Beristighfar di waktu sahur. Di luar Ramadan saja, ketika di waktu sahur kita bangun, Allah memuji orang-orang yang bangun di waktu sahur, kemudian mereka beristighfar kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun, kata Allah. Di waktu sahur mereka istighfar. Siapa yang paling bisa memanfaatkan waktu sahurnya istighfar? Tentu orang-orang yang puasa di waktu sahur. Di waktu sahur ada istighfar penggugur dosa. Di waktu puasa ada penggugur dosa. Di salat malam ada penggugur dosa. Di awal Ramadan dan bertemu Ramadan ada penggugur dosa. Maka Ramadan 24 jam dikali 30 hari ada kesempatan pengguguran dosa untuk kita. Bukankah ini keutamaan besar dari Allah Subhanahu wa taala? Dari inilah Rasulullah SAW memberikan, bahkan Jibril mengatakan celaka mereka. Celaka mereka. Siapa yang celaka ya Jibril? Siapa yang celaka ya Rasulullah? Siapa yang kau katakan amin? Man adraka Ramadan summa sarifa'an. Orang yang ketemu Ramadan, kemudian Ramadan berpaling darinya, falam yukfarullah. Dia enggak diampuni dosanya. Bagaimana enggak celaka? Ada 24 jam di setiap waktunya penggugur dosa dan ada kesempatan 30 hari. Betapa banyak penggugur dosa tadi dan betapa banyak harapan digugurkan dosa. Lalu berlalu hari ini atau berlalu 30 hari ini, dia nggak diampuni dosanya. Maka kalau begitu pertanyaannya, apa yang dia lakukan sampai dia nggak? Kalau seandainya dia puasa saja di siang hari, dia nggak usah sholat malam. Maksudnya nggak usah tarawih. Ada kesempatan penggugur dosa, walaupun kesempatan itu menjadi lebih sedikit. Tapi kalau dia puasa di siang hari, sholat di malam hari, sahur di pagi hari, lalu dia sholat ke masjid, mengambil wudhu, setiap langkahnya menggugur dosa, setiap dia sahur menggugur dosa, setiap dia sholat menggugur dosa, setiap dia puasa menggugur dosa. Betapa banyak penggugur dosa kita di bulan Ramadan. Maukah kita sia-siakan Ramadan ini dengan sesuatu yang tidak bermanfaat? Celaka, 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 kata Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW mengatakan celaka, atau Jibril yang mengatakan celaka dan Rasulullah SAW mengatakan amin, berarti ini bukan perkara yang ringan. Betul-betul orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan bukan karena Allah tidak mengampuni dia, tapi karena dia nggak pernah mencari ampunan Allah. Allah sudah berikan kesempatan yang besar untuk mengampuni dia.
Sudah Allah berikan waktu yang banyak agar dia diberikan gugur dosa, tapi dia nggak dapat bagian itu, bukan karena Allah nggak memberikan dia, tapi bisa jadi dia nggak pernah mencari ampunan Allah. Celaka orang seperti ini. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian orang berkata, "Ya Ustadz, gimana kita tinggal di dunia nggak mungkin berdosa?" Sampai sebagian mereka seolah-olah putus asa bahwasannya saya itu pasti orang yang dosa. Karena penglihatan saya, pendengaran saya, kehidupan saya, apalagi zaman sekarang, di mana-mana kita lihat mungkin kalau kita melihat dalam kacamata syariat selalu ada dosa yang kita lakukan. Tapi bukan itu menjadi faktor kita putus asa. Jangan kita katakan, ya saya kan hidup zaman ini, kalau gitu saya dosa, memang zaman dosa. Bukan. Bertebarannya dosa di zaman ini, bahkan mungkin bertebarannya maksiat di zaman ini harus salah satu menjadi dorongan kita, tambah berharap ampunan Allah untuk kita. Bukan bertambah putus asa kepada Allah, bukan bertambah suudzon kepada Allah, tapi bertambah, ya Allah, Engkau maha pengampun, Engkau maha pemaaf, Engkau maha penyayang. Ramadan kita manfaatkan untuk diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Yang kedua, Ramadan kesempatan agar Allah menjaga kita dari api neraka. Bukankah kesialan, bukankah bencana, bukankah azab yang paling berat itu adalah azab neraka Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sediakan neraka bagi mereka yang bermaksiat dan kufur kepada Allah. Orang yang masuk pada bulan Ramadan, mereka memiliki kesempatan terhindar dari api neraka. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan, sufida wa ughliqati abwabun nar. Kata Rasulullah SAW, di Ramadan itu ditutup pintu neraka. Apakah maknanya pintu neraka betul-betul tertutup? Atau apakah ada makna yang lain? Para ulama mengatakan maknanya betul, pintu neraka tertutup. Tapi kalau orang tanya, kenapa kok masih ada orang yang maksiat, Ustaz? Maka jawabannya, kalau orang memanfaatkan Ramadan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya, seolah-olah tidak ada bagi dia jalan menuju neraka. Ketika dia bangun jam 4 pagi, jam setengah 4, apa yang dia lakukan? Sahur. Sibuk dengan sahurnya, sibuk dengan makannya, karena dia khawatir sebentar lagi masuk subuh. Begitu selesai sahurnya, apa yang dia dengar? Azan. Begitu dia azan, sibuk dengan sholatnya. Begitu dia sholat selesai, dia puasa. Puasa, apakah ada kesempatan bagi orang yang berpuasa untuk melakukan dosa? Orang yang berpuasa berkurang tenaganya, berkurang makannya. Kata para ulama, ketika makan itu berkurang, perut itu lapar, tenaga itu lemas, maka aliran darah itu tidak sekuat dengan orang yang makannya banyak. Apa hubungannya, Ustaz? Hubungannya, kalau orang itu yang mereka punya tenaga kuat, maka akan mudah dan ada semangat tenaga untuk maksiat. Kenapa orang yang ketika syahwatnya tinggi, Rasulullah SAW memerintahkan dia puasa? Karena ketika dia puasa, akan berkurang makannya, akan lemah tenaganya, syahwatnya akan berkurang. Lah orang yang puasa Ramadan, ketika sahurnya dia bangun, dia sahur, subuhnya dia sholat, setelah sholat dia puasa, nggak ada kesempatan untuk melakukan maksiat. Nggak ada syahwat yang berlebihan sebagaimana orang-orang tidak berpuasa. Sampai kapan ini? Sampai maghrib. Begitu dia maghrib, dia batal puasanya, dia berbuka. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan makan. Sibuk dengan makan, setelah dia selesai makan, apa yang terjadi? Azan, Isya. Adakah kesempatan dia melakukan maksiat? Kalau dia manfaatkan Ramadannya, hampir dikatakan nggak ada maksiat untuk dia. Begitu selesai azan Isya, dia sholat Isya, apa yang dia lakukan? Taraweh. Begitu taraweh, imamnya panjang 1 jam lebih, ya subhanallah. Habis sholat kaki pegel-pegel. Sampai rumah ngapain, Pak? Tidur. Nggak ada lagi manfaat kecuali kebaikan. Kapan dia mau melakukan maksiat kalau dia betul-betul menjaga Ramadannya dengan baik? Maka itu dikatakan ghuliqati abwabun nar, ditutup pintu neraka kalau kita manfaatkan Ramadan.
Tapi kalau mereka nggak manfaatkan Ramadan, lalu mereka tagih, katanya pintu neraka ditutup. Lah bagaimana mau ditutup, kamu sendiri nggak memanfaatkan Ramadannya? Lalu Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, as-saumu junnah yastajinnu bihi minan nar. Puasa itu adalah tameng kita, yang dengan tameng ini kita bertameng dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Banyak penafsiran dan banyak penjelasan tentang kenapa puasa itu tameng dari neraka. Yang jelas pertama, puasa itu ibadah. Kalau kita beribadah kepada Allah dan patuh kepada Allah, itu salah satu ketakwaan, dan ketakwaan itu tameng dari neraka. Maka Allah katakan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ittaqu itu berarti tameng. Takwa itu asal kalimat dari tameng. Puasa itu adalah tameng. Tameng dari apa? Tameng dari neraka. Agar kalian tertamengi. Tertamengi dari apa? Tertamengi dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadis, puasa itu adalah tameng yang menamengi kalian dari neraka. Sama seperti kita katakan tadi, bahwasannya orang yang puasa itu akan menekan syahwatnya. Rasulullah mengatakan, fa inna syaitan yajri majrada dam. Dalam sebuah riwayat Rasul mengatakan syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia bagian aliran darah. Apa hubungannya syaitan dengan darah? Memang betul, syaitan itu mungkin masuk dalam tubuh kita dengan aliran darah ini, sehingga dia menguasai. Bisa jadi itu. Tetapi syaitan maksudnya, diantaranya syaitan menguasai manusia dengan aliran darah. Ketika manusia banyak makan, punya tenaga yang kuat, aliran darahnya kencang, lalu apa yang terjadi? Dia punya tenaga kuat, maka syahwat terbangkit. Tenaga kuat, syahwat terbangkit. Syahwat terbangkit, pikiran akan mengantar dia kepada maksiat. Berbeda dengan orang yang berpuasa, akan tertekan sedikit syahwatnya karena dia berkurang tenaganya. Ini puasa itu, Ramadan itu menghalangi kita dari api neraka. Dalil yang ketiga, kita akan menyebutkan tadi puasa pengampun dosa, manfaatkan untuk diampuni dosa kita. Yang kedua, Ramadan itu penjaga dari api neraka. Yang pertama kita katakan hadisnya, Allah tutup pintu-pintu neraka. Yang kedua, Rasulullah mengatakan puasa itu adalah tameng dari tameng api neraka. Yang ketiga, hadisnya, bahwasannya Ramadan itu membebaskan seorang dari neraka. Rasulullah bersabda, walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, dan Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka, wa dzalika, dan itu fi kulli lailatin, di setiap malam bulan Ramadan. Di malam bulan Ramadan Allah bebaskan hamba-hambanya dari neraka. Siapa mereka yang dibebaskan? Kalau mereka ditanya, Ustadz, bagaimana dibebaskan? Dia masih hidup, belum masuk neraka. Bagaimana dia bisa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah sebagian kita telah tertulis ada yang masuk surga dan masuk neraka? Maka agar dihapus atau agar tidak tertulis atau agar Allah masukkan kita ke surga, maka Allah membebaskan mereka dari neraka. Artinya Allah tidak masukkan mereka dalam catatan-catatan orang yang menghuni neraka Allah. Kapan itu? Fi kulli lailatin, di setiap malam bulan Ramadan. Berapa banyak itu? 30 hari. Berapa orang yang Allah bebaskan? Rasulullah nggak sebutkan. Rasulullah nggak sebutkan yang dibebaskan berapa. 10 orang, 20 orang, 30 orang, 1000 orang, 1.000.000 orang. Rasulullah nggak sebutkan. Tapi yang jelas di setiap malam bulan Ramadan, di 30 hari itu ada kesempatan di setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita dari neraka. Kalau seandainya dalam 1 tahun ini kita dikasih tahu sama Allah. Dikasih tahu sama Allah, dalam setahun ini ada 1 bulan yang di bulan itu aku akan ampuni kalian semuanya. Dan Allah rahasiakan bulan itu. Pasti kita akan mencari-cari bulan itu. Tapi ternyata Allah kasih tahu, Allah nggak rahasiakan. Allah kasih tahu, Ramadan kalian ku ampuni. Ketika dikasih tahu,
Bukankah ini sebuah kesempatan besar bagi kita? Lalu, ketika Allah beritahu 30 hari ini pengampun dosa, Allah kasih tahu lagi. Di dalam 30 hari ini ada satu hari. Yang satu hari ini kalau kalian beribadah, kalian bertaubat, kalian kembali, kalian baca Quran, kalian sholat, maka bagaikan orang yang ibadah 83 tahun. Mampu kita ibadah 83 tahun, Pak? Nggak mampu. Kadang-kadang istiqomah 3 tahun aja, tahun keempat udah pudar. Apalagi anak-anak muda ini. Anak-anak muda ketika masih di kampus, Masya Allah Ustaz. Anak dulu di kampus istiqomah Ustaz. Iya dulu. Kalau sekarang? Iya itu dulu Ustaz. Sekarang sibuk. Subhanallah. Baru 3 tahun. Orang yang menghidupkan Ramadan dan satu hari di bulan Ramadan itu ada Allah rahasiakan. Itu bagaikan 83 tahun lebih. Ya Rob. Coba Pak, saya mau analogikan yang lain lah. Kalau kita dikasih kerjaan sama bos, kamu sebulan ini kerja. Saya lipat gandakan gaji kamu 10 kali lipat. Sebulan ini. Kira-kira gimana Pak? 10 kali lipat gaji kita. Hah? Semangat. Nggak pulang ke rumah sebulan. 10 kali lipat. Hah? Langsung tanda tangan. Sini bos, tanda tangan cepet. Sebulan. Nggak pulang ke rumah nggak apa-apa. 10 kali lipat. Plus si bos bilang, ada satu malam, kalau di malam itu aku lihat kau kerja baik, ku kasih kamu 1000 kali lipat gaji. Hah? Tapi dirahasiakan satu malam ini di antara 30 malam. Kira-kira gimana Pak? Makan obat nggak tidur. Betul tidak? Manusiawi tidak? Tapi kenapa ketika Allah menjanjikan kadang kita malah tidur? Salah nggak sih Ustaz, saya kalau dijanjikan sama bos saya lipat ganda saya semangat? Nggak salah, itu manusia. Tapi salah ketika Allah yang menjanjikan kita nggak peduli, itu yang salah. Kenapa ketika dunia yang diiming-imingkan kita semangat, nggak tidur, bisa. Tenaga keluar, bisa. Tapi kenapa ketika akhirat yang Allah janjikan, khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan? Iya. Cuman sekedar masuk lalu kita lupa. Ya Allah, ya Allah. Maka itu kalau seandainya ada waktu yang di waktu itu manusia diberikan kebaikan, itulah Ramadan. Ramadan. Para ulama ikhtilaf ulama, mana yang lebih afdol, Ramadan atau hari Dzulhijjah? Itu ikhtilaf ulama. Sebagian ulama berpendapat lebih afdol Ramadan. Sebagian berpendapat afdol Dzulhijjah. Karena Dzulhijjah itu ada hari Arafah. Di Arafah itu Allah membebaskan orang dari neraka juga. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau dilihat dari malamnya, maka yang afdol adalah Ramadan. Karena di Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Kalau dilihat siangnya, maka yang afdol adalah Arafah. Karena di siang hari, di hari Arafah, manusia semuanya berkumpul dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama ikhtilaf, mana yang lebih afdol, 10 Muharram kah, 1 sampai 10 Muharram kah, atau 10 akhir bulan Ramadan. Wal fajri walayalin asyri, kata Allah, demi fajar dan demi 10 hari. Allah nggak sebutkan 10 hari ini apa, maka ikhtilaf ulama 10 hari ini apa. Wal fajri walayalin asyri, demi 10 hari. Allah bersumpah dengan 10 hari ini, berarti 10 hari ini nggak main-main sampai Allah sumpahkan di Quran. Cuman apa 10 hari ini? Ada yang mengatakan 10 hari ini adalah 10 dari tanggal 1 sampai 10 Muharram. Ada yang mengartikan tidak. 10 hari ini adalah 10 hari di akhir bulan Ramadan. Allah bersumpah. Kenapa Allah bersumpah dengan itu? Karena di situ Allah akan mengampuni hambanya, mengangkat derajatnya. Dia akan membebaskan hamba-hamba dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan kesempatan yang besar bagi kita untuk ibadah. Kalau seandainya berandai-andai Pak, ya udahlah, saya ingin jadi orang baik cuman sebulan. Udah, 11 bulan saya nggak mau baik. Cuman sholat 5 waktu, lebihnya saya mau dunia lagi. Maka Ramadan tempatnya.
Kalau kita berandai-andai lagi, ya sudah saya mau baik, cuma jadi 10 hari. 10 akhir tempatnya. Kalau 10 akhir ini, begitu Allah berikan keutamaan yang besar, lalu kita juga nggak berbuat baik, mau Allah kasih apa lagi kita agar bergerak? Kalau Ramadan ini begitu banyak keutamaan dari Allah, lalu tidak juga terbetik beramal soleh, mau dikasih apa lagi? Bahkan Allah mengatakan, walau annana anzalna alaihimul malaika wa kallamahumul mauta. Kalau seandainya kami turunkan kepada malaikat sampai orang yang mati itu bicara kepada mereka, mereka tidak akan pernah beriman kepada Allah. Bukti apa lagi kata Allah? Kalau seandainya kuturunkan malaikat wa kallamahumul mauta, orang mati itu kuhidupkan untuk bicara pada mereka tentang keimanan ini, tentang Allah, tidak akan mereka pernah beriman kepada Allah. Itulah yang dikatakan hati telah mati. Hati telah mati. Jadi jangan heran, Allah sudah gambarkan itu. Kita mau pakai 1000 dalil pun terkadang orang nggak bisa, nggak memahami. Bahkan kalau seandainya orang mati dihidupkan kata Allah. Bahkan sampai sekarang nih Pak. Coba orang mati itu. Walau annana nazzalna alaihimul malaika wa kallamahumul mauta. Dalam juz 8 itu Allah mengatakan kalau seandainya kami turunkan malaikat dan orang-orang mati berbicara pada mereka. Karena tiba-tiba orang mati ini bicara ke kita Pak. Bicara sama kita, kamu beruntung dapat Ramadan, beramal soleh kalian. Kata Allah apa? Kebanyakan mereka tetap nggak beriman sama Allah. Padahal orang mati ini yang bicara. Lah sekarang orang mati pun pasti, kalau kita berandai-andai, pasti mereka minta Ramadan. Mereka minta 1 hari Pak. Kan mereka mengatakan, Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli amalan soleh, agar aku beramal soleh. Kan alasan mereka, argumen mereka minta kembali ke dunia supaya bisa beramal soleh. Kapan amal soleh yang terbaik di antara bulan-bulan yang ada? Ramadan. Artinya mereka minta, ya Allah berikan aku beramal soleh di bulan yang terbaik. Jadi duduknya kita di masjid ini Pak, sambil puasa di Ramadan, itu harapan bagi mereka yang telah mati, dan harapan itu tidak akan pernah kembali kepada mereka. Itu yang mereka inginkan. Bahkan kalau dikatakan mereka dikasih waktu 10 hari, pasti 10 hari akhir mereka minta. Kalau dikasih waktu cuman 1 hari, pasti mereka akan minta 1 hari Lailatul Qadar. Bisakah mereka kembali ke dunia? Walaupun mereka kasih rumah mereka, tebus. Ya Allah, ini ambil rumahku. Lau yaftadi yauma idzin bibani. Kalau seandainya hari itu mereka tebus dengan anak mereka, ya Allah ambil anakku, ambil istriku, ambil hartaku, ambil semua yang pernah aku kumpulkan, kembalikan aku ke dunia untuk beramal soleh. Allah kasih Pak? Nggak dikasih. Semua yang pernah mereka kumpulkan di dunia mereka, seumur hidup mereka, sepanjang hidup mereka, puluhan tahun mereka kumpulkan harta mereka, mereka tebus untuk mereka kembali ketemu Ramadan, nggak bakalan bisa. Nah kita sekarang ketemu Ramadan gratis. Allah pertemukan kita Ramadan. Allah ketemukan kita Ramadan, Allah berikan kita kesempatan kebaikan, maka itulah rugi orang yang tidak melakukan amal soleh bulan Ramadan. Kenapa Allah berfirman dalam Quran, wal asri, demi waktu, demi masa. Kalau saya mau ganti, demi Ramadan. Ramadan itu waktu. Innal insana lafi khusrin, manusia itu dalam kerugian. Demi waktu manusia dalam kerugian. Allah nggak mengatakan demi harta, karena rugi harta dia datang dan pergi Pak. Tapi demi waktu dia pergi tidak akan pernah datang. Kesempatan dia pergi tidak akan berulang. Harta, jabatan, apapun itu, rugi, untung, dia akan datang dan akan pergi. Hari ini untung, besok rugi. Besok rugi, pasti ada untungnya. Tapi waktu, nggak ada yang bisa ngebalikinnya. Maka Allah mengatakan, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu dan kesempatan manusia dalam kerugian. Kapan itu? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Allah cuma katakan yang nggak rugi itu kecuali beriman dan beramal soleh. Jadi kalau ada orang Ramadan, tapi Ramadannya sibuk dengan dunia, kita bilang rugi dia. Rugi.
Silahkan, Allah nggak mengharamkan dunia, tapi jangan lupakan Ramadan kita. Ramadan untuk sholat, Ramadan untuk baca Quran, Ramadan untuk puasa, Ramadan untuk duduk di masjid, Ramadan untuk zikir, Ramadan untuk taubat kepada Allah. Kapan lagi kita mau kembali kepada Allah jika Ramadan kita tidak kembali kepada Allah? Jika yang keutamaan besar dan banyak saja kita tidak bergerak menuju Allah, bagaimana lagi di bulan-bulan lain yang keutamaannya itu lebih sedikit? Kita khawatir hati kita tidak terbetik sama sekali. Ini yang kedua, Ramadan itu menjaga kita dari api neraka. Ramadan bulan kesabaran. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW atau para ulama mengatakan, Ramadan itu bulan kesabaran, karena sabar itu adalah menahan dari 3 perkara. Sabar itu ada pada 3 perkara. Yang pertama, sabar untuk melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar untuk menjalankan takdir. Dan ketiga sabar ini ada pada puasa Ramadan. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Bukankah orang yang puasa Ramadan itu dalam ketaatan? Laparnya, hausnya, dahaganya, capeknya, sholatnya, berdirinya, pegalnya. Itu semua dalam ketaatan. Dan dia tetap melakukan itu untuk sabar kepada Allah. Yang kedua, sabar tadi sabar untuk meninggalkan apa? Maksiat. Jangankan maksiat, istrinya yang halal dia tinggalkan di Ramadan. Makanannya, minumannya yang dia beli dengan uangnya sendiri, yang dia letakkan di kulkasnya sendiri, yang hak milik dia sendiri, dia nggak makan di bulan Ramadan. Itu makanan punya kita atau punya orang, Pak? Pak Adi? Punya Pak Adi? Yang sekarang nggak dimakan. Kenapa kita nggak makan? Meninggalkan larangan Allah. Di sini pun berarti makna pahami dan pahami. Kita nggak punya apa-apa. Buktinya apa? Buktinya sekarang beras yang di rumah kita 1 butir saja makan. Siapa yang melarang kita? Allah. Kalau gitu punya siapa? Punya kita atau punya Allah? Kalau kita bilang punya kita, makan saja, silakan. Apa yang kita dapatkan kalau kita makan? Allah murka kepada kita. Kalau begitu punya siapa? Punya Allah. Lah kalau yang halal saja, yang punya kita saja di Ramadan kita mampu meninggalkannya, mudah-mudahan di luar Ramadan yang bukan punya kita, Allah berikan kekuatan kita meninggalkannya. Yang istri kita saja, yang kita akad nikah sama dia, kita minta ke bapaknya, kita kasih dia mahar, bahkan buku nikah ada dari KUA, Ramadan kita nggak boleh nyentuh dia. Maka di luar Ramadan, kita insya Allah diberi kekuatan oleh Allah untuk menghindar dari itu semua. Ramadan itu bulan kesabaran. Sabar meninggalkan maksiat. Ini yang kedua. Sabar yang ketiga adalah sabar apa tadi? Sabar menjalankan takdir. Inilah takdir kita hari ini. Takdir kita Allah perintahkan kita sholat. Sabar kita. Takdir kita Allah berikan kepada kita amanah ibadah. Takdir kita Allah Subhanahu wa taala berikan kewajiban bagi kita puasa. Kita tetap menjalankannya. Itu namanya takdir. Pak, mana yang lebih mudah? Menjalankan takdir yang kita pilih atau takdir yang nggak bisa dipilih? Contoh, Bapak jadi laki-laki sekarang pilihan Bapak atau memang takdir Allah? Takdir. Itu namanya takdir yang kita nggak bisa pilih. Allah yang pilihkan untuk kita. Sekarang, untuk puasa, untuk meninggalkan maksiat, untuk taat, untuk menjadi orang soleh dan berusaha baik, takdir juga bukan? Tapi diusahakan atau tidak? Diusahakan. Mana yang lebih sulit? Takdir yang penuh dengan usaha. Maka itu orang yang bisa menjalankan takdir karena nggak ada pilihan, itu biasa. Tapi orang yang bisa menjalankan takdir yang baik karena dia memilih takdir yang baik, itulah perjuangan. Dari itu makanya para ulama mengatakan, ini contoh lain Pak, mana yang lebih baik takdirnya?
Orang miskin yang sabar atau orang kaya yang syukur? Orang miskin yang sabar, mau nggak mau sabar, Pak. Ya mau gimana lagi, memang begini, begitu. Ya tidak? Orang kaya itu terkadang diuji dengan angkuh, diuji dengan sombong, diuji dengan tidak butuh orang lain, tapi dia juga bisa memilih untuk syukur. Lah ketika dia bersyukur, berarti ada dia memilih dalam takdir yang lain dalam dirinya. Ada suatu usaha dalam dirinya. Maka itu sebagian ulama mengatakan orang kaya yang syukur lebih afdol dan lebih sulit daripada orang miskin yang sabar. Benar apa salah, Pak? Hah? Mungkin orang lain bilang ini karena belum pernah miskin, ayo coba miskin. Dia tahu miskin itu susah, kata dia. Tapi benar, terkadang orang kaya yang syukur, yang taat kepada Allah itu lebih sulit karena ujian banyak bagi mereka. Contoh, orang miskin yang nggak punya harta, nggak punya apa-apa, berangan-angan untuk maksiat, nggak bisa. Kenapa? Nggak punya uang. Tapi kalau orang yang kaya, nah dari nomor teleponnya beda, yang ngubungin dia juga banyak, SMS-nya macam-macam, sampai terkadang dia ditawari dengan sesuatu yang menggoda iman dia. Ya tidak? Silahkan datang ke dealer kami, berapa saja uang Anda, mobil kami keluarkan. Ini kan godaan apa namanya? Riba. Masuk ke SMS siapa? Mungkin ke nomor-nomor yang dia pilih, kan seperti itu. Kalau orang nggak punya uang, ketika baca SMS kayak begini, sama sekali nggak terbetik, ngebaca aja males, karena nggak kebetik sama dia. Tapi kalau orang punya uang, apa yang pikirkan? Oh iya juga, upgrade ya, lumayan juga. Pulang kampung upgrade mobil, subhanallah. Kepikir. Maka di sini kata para ulama, sabar dalam takdir yang baik dan kita pilih terkadang lebih afdol daripada sabar dalam takdir yang nggak ada pilihan. Walaupun sebenarnya semua hidup kita pilihan. Kita yang memilih di bawah kehendak Allah. Apa yang kita pilih semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan yang sabar. Dari ini para ulama mengatakan semua keutamaan sabar dimasukkan pada bulan Ramadan. Jadi keutamaan sabar, apa keutamaan sabar? Allah sediakan surga. Allah akan mewafatkan orang yang sabar tanpa pahala terbatas. Allah akan mengangkat derajat mereka. Tidak ada pemberian yang lebih utama dari pemberian sabar. Sebutkan semua keutamaan sabar, maka itu akan didapati bagi mereka yang puasa di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ya, kullu amal bani Adam yudha'af hasanah bi asyari amthaliha. Semua amalan Bani Adam dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Amalan kita dilipat gandakan. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untuk aku kata Allah. Wa ana adz'i'u bih, aku yang langsung balasnya. Artinya, semua amalan itu mungkin 10 sampai 700 kali lipat. Kalau kita berinfak 10.000, bisa jadi dikalikan 10 atau 700 kali lipat. Semua amalan akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Puasa itu enggak terbatas. Itu makna hadisnya. Fa innahu li, karena puasa itu untuk aku. Dan aku yang langsung akan memberikan pahala puasa untuk mereka. Di antaranya juga, Ramadan itu bulan yang mustajab doa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan likulli muslimin da'watun mustajab yad'u biha fi Ramadan. Perhatikan ini. Di setiap orang Islam punya doa yang mustajab yang akan dikabulkan di setiap Ramadannya. Allah enggak sebutkan waktunya, Rasulullah enggak sebutkan waktunya. Yang jelas di Ramadan ada doa yang akan mustajab. Dalam sebuah riwayat lain, Thalathun atau thalathatun la turad da'watuhum. 3 kelompok yang tidak akan pernah tertolak doa mereka. 1. Shaim hatta yuftir wal imamu adil wa da'watu matlum. Hadis riwayat Tirmizi. Yang pertama kata Rasulullah SAW, orang yang puasa sampai berbuka. Pahami hadisnya ini. Berpuasa sampai berbuka. Berarti berapa lama, Pak?
Hah? Ya 11 jam lebih kita di sini kan. Jangan dipahami berarti ketika hanya berbuka saja. Itu ada hadis khusus memang. Orang yang ingin berbuka, itu berdoa, itu ada hadis khusus, dakwahnya mustajab. Tapi hadis ini mengatakan, orang yang puasa, itu ada doa yang mustajab. Sampai kapan doa mustajab itu? Sampai dia berbuka. Lah kita dari subuh tadi, dari tadi sahur, sampai nanti berbuka, ada doa mustajab yang kita minta di sini. Berapa kesempatan waktu? Berarti 12 jam kita punya kesempatan doa mustajab. Berapa kali? 30 hari. Rasulullah SAW mengatakan ini karena Rasulullah SAW wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Berarti siangnya ada doa mustajab. Ketemu Ramadannya ada doa mustajab. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan orang yang berbuka lahum da'watun mustajab. Ketika kita berbuka juga ada doa mustajab. Orang yang sahur di waktunya kapan Pak? Sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir ada apa? Doa mustajab. Sahurnya ada doa mustajab, puasanya ada doa mustajab, berbukanya doa mustajab. Ketika dia sholat malam tarawih ada doa mustajab. Ya subhanallah. Hampir 70% waktunya dalam sehari doa mustajab. Dan itu terulang selama 30 hari. Apakah mungkin kesempatan yang besar ini kita ulang-ulang doa kita di Ramadan, lalu Allah nggak kabulkan? Ya subhanallah, kesempatan yang besar. Maka orang yang bertemu Ramadan, manfaatkan banyak doa. Karena doa kita mustajab. Allah kabulkan. Ya Allah, aku lapar karenamu. Ya Allah, aku haus karenamu. Ya Allah, aku lemas karena mencari ridhamu. Ya Allah, kabulkan doaku. Ya Allah, berikan permintaanku. Ya Allah, gugurkan dosa-dosaku. Ya subhanallah. Coba Pak, saya mau menganalogikan dengan sesuatu yang mungkin Allah lebih mulia, Allah lebih agung, tidak mungkin bisa diperumpamakan dengan makhluknya. Tetapi begini saja, kita punya anak di rumah. Anak ini sama kita patuh. Nurut, apapun yang kita katakan dia iya. Lalu suatu hari anak ini datang ke kita mengatakan, ayah aku mau A. Kasih apa enggak kasih Pak? Kasih, pasti kasih. Itu analogi kita yang rasa sayang kita kepada anak. Rasa sayang Allah kepada kita lebih besar dan tidak akan mungkin bisa dikiaskan. Allah lebih merahmati hambanya daripada hambanya merahmati dirinya. Allah menyayangi hambanya daripada hambanya menyayangi dirinya sendiri. Kalau kita melihat anak-anak kita yang baik, lalu dia meminta kepada kita, kita kasih. Sholatnya dia rajin, baca Qur'annya rajin, puasanya rajin, patuh sama orang tua. Di akhir Ramadan dia minta, ayah aku minta mobilan. Dikasih nggak Pak? Kita mampu kasih dia. Mungkin kita kasih dia lebih dari yang dia minta. Sebagai hadiah. Allah maha mampu memberikan kita. Lalu bagaimana supaya Allah berikan kita? Ramadan itu adalah amal soleh yang membuktikan bahwasannya kita mencintai Allah. Allah akan kasih apa yang kita minta. Ketika Allah nggak kasih, jangan salahkan Allah. Allah itu maha pengasih. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Minta padaku, aku akan kabulkan. Nggak ada dalam ayat Allah mengatakan minta padaku nanti kulihat. Nggak ada. Ud'uni astajib lakum. Langsung bahasanya minta sama aku kabulkan untuk kalian. Tapi terkadang yang Allah kabulkan adalah sesuatu yang baik untuk kita. Kalau yang belum baik untuk kita, Allah akhirkan sampai itu baik untuk kita. Sama seperti tadi. Anak kita, dia baik, Masya Allah. Anak soleh. Tapi tiba-tiba, gara-gara dia ngelihat teman-temannya, dia minta kepada kita, ayah, dia baru 9 tahun. Ayah, aku juga mau beli motor trail buat main-main. Dia anak baik, Pak. Kita kasih nggak motor sama dia? Kapan kita kasihnya? Nanti kalau usia dia pas. Allah pun tahu yang terbaik untuk kita. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Dan walaupun sekarang si anak bilang, enggak ya aku bisa. Kasih aku jaga motor itu. Percaya kita? Bukan enggak percaya sama anaknya. Tapi kita menyayangi dia. Khawatir kamu itu belum waktunya. Ketika ayah enggak kasih, apakah ayah benci sama anaknya?
Kenapa ayah nggak kasih? Karena sayang sama dia. Allah lebih sayang sama kita. Ya, Allah musta'an. Intinya Ramadan penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan, penuh dengan pengabulan doa. Barang siapa yang nggak mengambil bagian ini, rugi dia. Kita khawatir jika di Ramadan dia tidak bergerak menghadap Allah, di bulan-bulan lain hatinya akan mati dan tidak akan pernah bergerak kepada Allah. Allah musta'an. Ini yang bisa kita bahas di pertemuan hari ini. Mungkin ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Ada pertanyaan, Pak? Sudah hampir 1 jam pertemuan kita. Ya, silakan, Pak. Lailatul Qadar ada nggak ciri-cirinya? Kalau kita baca pada surat Al-Qadar disebutkan ciri-cirinya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min apa? Tanazzalul malaikah wa ruhu fiha. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Di malam itu salam, keselamatan. Ini salah satu cirinya. Keselamatan itu berarti apa? Ketentraman, kesejahteraan. Jadi terasa di malam itu dengan kesejahteraan. Sampai kapan? Matla'il fajr. Sampai terbitnya fajar. Jadi kata para ulama salah satu cirinya alam tenang, cuaca tenang, suasana tenang. Semuanya menunjukkan kesejahteraan. Maka itu digambarkan dengan hujan yang menyegarkan. Karena hujan yang menyegarkan, yang membasahkan bumi itu akan mendatangkan kesejahteraan. Ya, walaupun banyak lagi hadis-hadis yang mengatakan ketika itu matahari tidak terlalu panas, ya, juga para ulama mengatakan cerah atau malam itu tidak terlalu dingin, itu juga ciri-cirinya. Tetapi ada beberapa ciri-ciri yang khurafat, Pak. Ciri-ciri ini khurafat yang seharusnya nggak tersebar di tengah kaum muslimin karena nggak ada landasan dasarnya. Apa itu? Malam Lailatul Qadar adalah malam jika orang melihatnya dia akan melihat semua pohon sujud. Ini nggak ada dalil sama sekali. Ya, bahkan dia katakan binatang sujud, pohon sujud, semuanya sujud. Kalau kamu dapat itu kamu berarti wali Allah. Ya nggak bakalan ada seperti itu, Pak. Akhirnya ada orang enggak, saya mengatakan saya dapat itu. Iya, supaya dia dianggap wali. Padahal dia nggak dapat itu. Jadi malam Lailatul Qadar itu pahami, Pak. Dipahami sebenar-benarnya. Malam Lailatul Qadar itu waktu. Ya tidak? Maka waktu, semua orang pasti melalui waktu. Maghrib waktu tidak? Ada nggak tiba-tiba dari asar dia nggak lewat maghrib langsung isya, lompat? Nggak ada. Maghrib itu waktu. Malam Lailatul Qadar pun waktu. Berarti kita pasti melaluinya, Ustaz? Pasti. Cuman masalahnya lagi ngapain kita? Maghrib itu waktu, benar. Kita akan melalui waktu maghrib, iya. Cuman masalahnya ketika maghrib lagi di mana? Di masjid kah atau tidak? Seperti itulah malam Lailatul Qadar. Semua kita akan melewatinya. Cuman masalahnya apa yang sedang kita lakukan pada malam-malam tersebut. Allahu a'lam. Ya, Allah musta'an. Ada lagi yang lain? Fadhal. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Rabbi shalih. Ya, kita cukupkan sampai di sini, Pak. 1 jam pertemuan kita. Semoga Ramadan kita bermanfaat. Kita manfaatkan Ramadan kita sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kita dan rahmati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan ini penggugur dosa kita dan pengangkat derajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Lailatul Qadar kita jadi malam yang terbaik untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.